Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bro sis. Kali ini saya Lutfi Parijan bakal ngobrol santu lagi bareng temen pas lagi kuliah nih. Kita ngobrolin apa, penasaran? Langsung aja skuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiki Ahmad Pauji. Waalaikumsalam, halo Pi, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Kiki di sana keadaannya gimana nih? Sehat-sehat aja? Alhamdulillah baik, cuma di Jakarta ini kayaknya udah mulai kayak back to normal gitu deh dari PSBB, Corona dan semacamnya. Mulai rame juga Pi, Oh, jadi mulai sekarang biasalah. udah mulai bebas ya di Jakarta, udah mulai mungkin walaupun bebas tetap ya protokol kesehatannya tetap ditingkatin kan. Ya aktivitas sudah mulai normal, cuma tetap ngikutin protokol-protokol yang disaranin sama pemerintah setempat. Ya, Oke. pakai masker, jaga jarak dan semacamnya. Oke, Ki, sekarang sibuk apa Ki? Sekarang sih kebetulan lagi long weekend, jadi diem di rumah aja. Nggak ada kegiatan juga, cuma biasanya kalau weekday, kalau nggak libur ya kerja normal. Setengah WFH, setengah WFO. Oh, masih nerapin WFH juga ya. Lalu, Ternyata kan ya betul. katanya tadi udah mulai bebas tapi masih ngejalanin WFH juga ternyata ya. Iya betul. Jadi ya tetaplah uh, untuk beberapa peraturan-peraturan yang memang diharuskan kan 50% kan dari peraturan gubernur gitu. Jadi kantor gue sih masih nerapin gitu. Jadi setengah WFH, setengah WFO gitu. Karena emang mungkin tidak mau mengambil resiko ya perusahaan juga ya, perusahaan yang Kiki lagi apa namanya kerjakan lah di situ lah 50% ya untuk WFH dan WFH. Iya, jadi perusahaan juga masih masih hati-hati lah juga, selain karena ada peraturan juga karena kesadaran sih. Karena corona ini juga kan nggak terlihat sama mata ya, jadinya kita ya masih was-was juga, nggak full WFO. Dan kadang-kadang ada sidak, jadi nggak berani juga sih perusahaan buat masukin karyawan semua 100% gitu. Jadi belum belum normal total sih, belum, cuma lagi kembali, ya bisa disebut new normal lah. Ternyata di sana juga udah mulai agak renggang ya. Oke, dari tadi nih kan Ya, katanya sibuk kerja katanya ya. Nih kerjanya itu jadi apa sih Ki? pasti bakal kaget sih kalau gue bilang, soalnya emang jauh banget dari apa ya, background pendidikan gitu. uh, gue bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di industri perkebunan ya. Oke. Secara bidang perusahaan sih nggak terlalu jauh ya, gue pertanian dan ini perkebunan. Cuma secara apa yang gue kerjakan itu sangat jauh, karena gue ada di divisi atau di departemen akunting, jadi gue Wow. sebagai akuntan. Oke, jadi akuntan ya, bukan apa ya? Tidak sesuai dengan lulusannya ya. Ternyata Kiki ini. Iya, ya menarik juga sih buat gue pribadi, karena jalurnya tuh emang gimana ya, sampai ada di akuntan tuh emang jalurnya tuh nggak langsung masuk akuntan, emang melalui beberapa proses gitu. Dari gue awalnya ngelamar, terus uh, training di Kalimantan, sampai akhirnya ditempatin di head office gitu, dan ditempatin di akuntan. Itu lumayan ya, jalurnya terkeok-keok gitu lah, terseok-seok mah. Jadi ini katanya jalurnya juga panjang ya menuju profesi yang sekarang Panjang. ternyata ya. Oke, untuk mungkin untuk alasannya kan kejawab juga sih ya sebenarnya alasannya bukan tujuannya emang bukan jadi akunting ya. Cuman emang Betul, kebutuhan dari perusahaan begitu ya. betul. Oke, sejak kapan nih ngejalanin profesi jadi akunting nih sekarang? Sebelumnya awalnya tuh uh, dari saya tuh lulus kan kebetulan Agustus. Oke. Terus alhamdulillah di September tuh udah dapet Wow, panggilan kerja kan. alhamdulillah. Ya, Cepet juga. alhamdulillah nggak nganggur. Nah itu tuh saya tuh mengikuti yang namanya program manajemen train, Hmm. MT biasa orang-orang sebut. Itu kayak suatu program dari HR di
masing-masing perusahaan biasanya ada sih, cuma nggak semua ada. Itu tuh kayak kita tuh di-train untuk disiapkan nantinya, bisa bisa juga disebut sebagai jalur percepatan gitu untuk berkarir. Cuma intinya dari manajemen train itu salah satu program untuk menyiapkan kandidat menjadi seseorang yang profesional. Nah kebetulan gue milih kenapa dia berguna kelapa sawit karena background gue pertanian. Jadi gue milih di situ. Dan kenapa gue milih jalur MT? Karena gue nggak punya apa-apa gitu, nggak punya basic apa-apa di dalam dunia profesional kerja gitu. Jadinya gue pengen belajar mulai dari nol. Gue dari ngelamar sebagai MT. Nah gue ngelamar di perusahaan sawit. Awalnya di program MT ini gue disiapkan untuk menjadi KTU. Nah KTU itu merupakan kepala tata usaha. Kepala tata usaha itu jadi dia tuh sebagai pemimpin administrasi dan akuntingnya lah tapi di site, bukan di head office, di unit bisnisnya gitu di Kalimantan. Kebetulan perusahaan gue kebanyakan di Kalimantan kan. Nah di situ kenapa gue nggak mau di lapangan, karena mungkin gue mawas diri gitu. Kalau gue bukan mawas diri, gue nggak suka di lapangan, gue lebih suka di back office, di belakang laptop gitu. Nah kebetulan gue berangkatlah ke Kalimantan menjadi peserta manajemen train. Itu tuh masih training posisinya. Gue pertama ke Kalimantan Tengah. Di situ dikumpulin semua kandidat, di training dari di kelas dulu, kita dibeli pemahaman secara teori, terus sampai akhirnya disebar lagi untuk praktek di lapangan, atau bisa disebut juga OJT, on the job training gitu. Nah di situ kita mulai belajar dari segala macam administrasi perkebunan, dari mulai payroll dan segala macamnya lah, dari penggajian pemanen sampai perekrutan karyawan, sampai laporan keuangan dan tetek bengkel yang ada di dunia perkebunan. Seru sih, maksudnya banyak hal yang baru gue tahu gitu setelah gue kerja gitu. Dan pada akhirnya itu selama sebulan setengah lah. Saya September kan mulai training itu. September itu mulai training, sebulan setengah saya training dan OJT itu perkiraan akhir Oktober. Kebetulan ditelepon sama HRD pusat, katanya ditelepon, Ki, di pusat butuh akunting 1 orang. Saya ditawari lah, sebenarnya dilema di situ antara mau apa enggak. Dan kebetulan di waktu di Kalimantan juga udah mulai betah kan, udah mulai adaptasi dengan lingkungan, udah mulai kenal kerjaan dan segala macamnya udah mulai. Tapi di situ ada kebimbangan gitu. Saya dilemanya karena wah, kapan lagi saya ini dapat kesempatan kerja di HO kan, di head office Jakarta gitu. Sedangkan di kebun juga enak sebetulnya. Pokoknya ada plus minusnya lah masing-masing, mau di kebun ataupun di head office. Kalau di kebun itu emang jauh dari peradaban ya. Adanya pohon-pohon sawit, pokok sawit doang. Lingkungan juga enak ya, karena mungkin masih asri lah ya. Masih asri, terus kita bisa ngirit kan. Yang paling utama tuh itu dapat makan segala macam. Kalau kita di head office kan biaya hidup otomatis meningkat. Jadi banyaklah yang harus dipertimbangkan dari banyak segi gitu. Setelah dikasih waktu 1 hari kalau nggak salah, pas waktu ditelepon, saya diskusi sama orang tua lah, sama teman lah, bahkan sama orang-orang kebun di lingkungan saya gitu. Ini Kiki biasanya dapat tawaran kayak gini di Jakarta, kira-kira ambil ya. Pro kontra juga sih waktu saya minta pendapat, pro kontranya tuh ya. Ada yang nyaranin kalau mungkin kalau mau cepet karirnya di kebun aja segala macam kan. Terus ada yang bilang kalau kamu ngerasa nggak bisa di kebun, ya udah ke HO aja. Kalau kamu butuh kebebasan buat main segala macamnya, ya aja. Kalau kamu mau nabung di kebun aja gitu. Ya saya makin bingung dong dengan banyaknya pendapat atau saran gitu. Sampai akhirnya di titik saya mikir, oke lah, gue di HO aja gitu. Ada satu hal yang meyakinkan gitu buat di HO. Kalau gue belajar di HO mungkin lingkup ilmunya lebih luas, nggak cuma kebun. Jadi gue bisa belajar kebun maupun di
di luar kebun kan kalau di HO gitu. Sebenarnya di kebun juga bisa, cuma mungkin kalau di HO lebih kita bisa belajar banyak hal lebih kayaknya menurut gua seperti itu. Jadi di akhir Oktober itu saya sehari setelah ditawari itu kalau nggak salah hari Kamis, hari Jumatnya dipesenin tiket, hari Sabtunya saya pergi dari Kalsel tuh, dari bandara di Banjarmasin, di Banjarbaru pergi ke Jakarta hari Sabtu. Hari Seninnya saya udah mulai masuk di kantor pusat di Kemayoran gitu. Kalau nggak salah tuh akhir Oktober lah. Nah di situ mulai dari situlah saya mengenal namanya dunia kerja sebagai akunting, mulai dari input jurnal voucher, transaksi tiap bulannya sampai buat pokoknya sampai buat namanya financial report, laporan keuangan gitu. Punya ya jujur rumit sih, apalagi Upi tahu sendiri lah anak akuntansi. Pokoknya ya kaget karena emang dasarnya dikit banget. Emang dulu ada mata kuliah akuntansi, cuma emang dasarnya dikit kan banget waktu kuliah. emang dasar Ketika banget kan terjun di di akuntansi awal-awal sendiri. doang kan dulu tuh belajar akuntansi. Iya belajar. Terus ketika nerapin dari teori waktu kuliah maupun belajar secara sendiri gitu lewat Google segala macam, waktu dipraktekannya tuh nggak semudah itu gitu. Teori sama case langsungnya di kerjaan itu nggak sama gitu. Jadi ya sedikit bingung. Untungnya lingkungannya suportif, mau ngebantu, mau membantu buat belajar gitu. Ya akhirnya ya nyaman, mulai sini mulai ngerti berproses lah sampai sekarang juga. Seru sih gitu. Jalanannya panjang juga ya, emang mungkin Panjang kan. apa ya, jalannya sudah begini jadi ya Ya mungkin ya harus betul. dilalui gitu. Sudah takdirnya ya. Iya, kita emang nggak tahu awal kita mau kemana, tapi ya kita bisa diusahakan dan ya walaupun nggak ada dasar yang banyak gitu, ya dengan belajar ya gue yakin sih gue bakal bisa gitu. Oke, jadi kalau dihitung-hitung paling udah sampai 11 bulanan kalau nggak salah ya, atau 10 bulan ya, mau ke setahun lah Iya, ya. Jadi akunting tuh. ya hampir setahun lah, mendekati setahun, Oke. sebulan atau 2 bulan lagi setahun. Lanjut nih. Tadi Kiki bilang karena ini bukan profesi yang Kiki inginkan gitu ya. Tiba-tiba harus jadi akunting yang mungkin Kiki belum Belum paham memahami betul lah. apa sih kesulitan nih, kesulitannya menjadi akunting nih. Menurutku sih akunting tuh harus benar-benar yang pertama tuh harus teliti ya. Jadi dari personalnya dulu, kalau kita tuh jadi harus yang teliti. Emangnya aku kurang teliti, jadi tapi karena menyadari saya kurang teliti itu saya lebih sering lah buat cross check 2 atau 3 kali. Jadi saya bisa nutupi kekurangan ketidaktelitian saya gitu. Salah satu kekurangannya atau kesulitannya itu ketelitiannya itu harus benar-benar, apalagi namanya uang orang gitu, apalagi salah input atau salah atau lebih angka satu aja nanti bakal ngaruhnya nggak kecil gitu. Sangat Itu berpengaruh kan besar. itu kesulitan pertama. Kesulitan kedua, waktu awal-awal saya kan otomatis kalau kerjaan kan ngobrol soal kerjaan sama rekan sebelah saya, sama atasan saya, sama teman saya atau bahkan di luar divisi tuh. Nah di situ bahasa akunting tuh waktu awal-awal tuh masih awam banget buat saya. Jadi bahasanya tuh Hal baru lah saya ya. sempat mikir dulu gitu. Iya baru di kuping gitu kayak misalkan apa ya, APAR, apa receivable sama payable kayak gitu-gitu kan. Hmm. Tadinya saya nggak familiar gitu, walaupun tahu tapi nggak familiar, harus buka buku lagi gitu. Ketika ngobrol tak mereka ngobrol nyambung, tapi saya harus mikir 2 kali gitu. Atau kalau nggak nanya ini apa segala macam, yang ngerasa emang kosong banget dulu gitu. Tapi dia bisa diakhirinnya lagi, kita ya belajar dikit-dikit gitu sampai akhirnya tahu gitu. Kesulitan yang lainnya sih untuk akuntansi yaitu pemahaman dasar yang masih kurang. Terus kalau kitanya nggak ngejar atau nggak belajar sama yang udah bisa gitu, Keteteran atau nggak banget ya. belajar sendiri, ya bakal keteteran banget. Nah selain itu kesulitan yang saya alami sih ini
apa namanya, case di apa kasus-kasus yang ada di teori itu beda menerapin banget sama ke prakteknya gitu. pekerjaan itu. Iya, iya, prakteknya itu emang beda, nggak bisa. Misalkan ada case ini, oh penyelesaiannya seperti ini kalau di teori, tapi ternyata nggak kayak gitu. Tapi beruntungnya di perusahaan yang saya sekarang lagi apa, yang saya mengabdi lah ya, bisa bilang gitu, udah pakai sistem yang alhamdulillah ya udah enak gitu, jadinya terbantu dengan sistem. Kalau ada salah jadi kelihatan salahnya di mana kayak gitu. Ternyata benar-benar memang harus ngejar banget ya kalau memang tidak memahami tentang akuntan gitu. Apa sih yang harus dipersiapkan dari seorang akunting gitu kan, tadi mungkin beberapa udah dijawab ya, yaitu ketelitian, ilmu dari akuntansinya yang harus lebih mendalam. Nah, ada lagi gak menurut Kiki Mm-mm. yang harus dipersiapkan untuk jadi akunting? Kalau menurutku sih, sebagai sebagai yang udah kerja di akunting ya, kita tuh harus paham betul SOP sama alur alur semua transaksi gitu, karena nanti bermuaranya itu di kita pencatatan akhir Oke. setelah uang keluar segala macam. Nanti kan tugas kita emang mencatat, kita tuh harus paham betul dari mulai permintaan untuk pembayaran apa, terus alurnya persetujuannya kemana, terus penentukannya untuk apa, punya alur SOP-nya tuh kita harus tahu dulu. Jadi kita tahu bisa kontrol gitu. Kan fungsi akuntansi juga itu sebagai kontrol keuangan ya. Jadi Benar. kita harus tahu juga ini alurnya udah benar belum sih, ada penyelewengan nggak sih, ada misalkan ada miss nggak sih, ada kecurangan nggak sih di Oke. situ. Tugas akuntansi kan nggak cuma nyatet apa yang udah ada, Nyatet tapi kita harus transaksi juga itu, kontrol maksudnya bukan juga. nyatet transaksi doang maksudnya kan. Iya betul, kita nggak cuma nyatet transaksi, kita juga harus ngecek itu udah bener apa belum. Jadi itu salah satu yang benar-benar kita harus siap gitu. Jadi nggak cuma apa sih yang dikerjain di akuntansi, tapi kita harus tahu secara keseluruhan di perusahaan itu tuh alur distribusinya seperti apa gitu, SOP-nya seperti apa, kayak gitu Pi. Tuh, kalian kalau mau jadi seorang akunting benar-benar harus apa ya? Teliti banget, ilmunya itu harus benar-benar di luar kepala ya. Mau jadi akunting tuh ya. Selanjutnya nih, selama udah hampir mau setahun menjalankan profesi sebagai akuntansi di salah satu perusahaan nih, mungkin pastinya ada hal menarik yang mungkin Kiki tidak bisa dilupain gitu. Nah, boleh dong dikasih pengalaman atau hal menariknya gitu. Menarik ya kalau misalkan lagi audit aja sih, itu benar-benar lagi Deg-degan. hektik banget. Pokoknya ya deg-degan baru, terus apalagi ini tengah bulan ini tuh lagi banyaknya apa sih namanya kerjaan gitu, kayak kita melapor SPT badan segala Hmm. macam, terus rekonsiliasi pajak, itu tuh rumit, benar-benar rumit, kayak harus teliti. Terus kita tuh apalagi kan kita berhubungan sama pemerintah kan, Benar. terus kita juga ngasih laporan juga kan ke top manajemen, ke pemegang saham segala macam. Jadi kita benar-benar prepare semua data, semua pencatatan harus benar, nggak boleh miss, nggak boleh ada selisih. Di situ sih lagi hektik-hektiknya, sampai yang nggak tahu ya harus ngapain ini, sampai tanya kanan kiri, tanya atasan segala macam. Di situ sih yang momen yang nggak bisa dilupain, kayak apa ya, ternyata jadi akunting nggak cuma nyatet doang gitu. Kan mindset orang, ada beberapa mindset gitu bilang akuntansi mah cuma nyatet doang gitu, kayak cuma transaksi dicatat di sistem gitu, padahal nggak cuma sekedar itu. Rumit bro. Itu kayak momen-momen yang momen kayak ada masalah terus kita bisa apa, tahu problem solvingnya. Disitulah momen-momen yang akhirnya lega gitu, setelah berhari-hari dikejar-kejar kan sama sama departemen pajak, ayo gini gini, ini belum belum sama segala macam. Akhirnya ini udah selesai gelar, di situ lega. Lega. Disitulah oh jadi gini gini, jadi tahu. Disitulah momen-momen yang benar-benar ngasih kesan gitu loh, ternyata bisa kok sebenarnya akuntansi itu bisa gitu. Ada masalah pasti ada lah, tapi bisa ada jalan keluarnya pasti gitu. Aduh, menarik ya ternyata. Hal menarik dari Kiki ini setelah
dilihat-lihat atau didengar-dengar ceritanya, wow. Wow, memang begitu ya, menjadi akuntan itu gak semudah yang dipikirkan orang-orang gitu ya. Yang mungkin beberapa orang berpikir bahwa jadi akuntan tuh, oh iya, nyatet keuangan doang, nyatet transaksi, nyatanya bukan gitu Nah, doang kan. pertanggung jawabannya besar, Nah tapi ya itu nggak cuma akuntansi ya, nggak cuma akunting doang, cuma di semua departemen pasti punya tanggung jawabnya masing-masing, dan itu menurutku ya punya porsinya masing-masing lah, karena di perusahaan itu satu kesatuan, jadi nggak bisa mengecilkan yang satunya gitu. Jadi ya semuanya harus benar-benar oke, baru perusahaan itu jalan dengan baik gitu. hampir setahun nih kan, mungkin ada timbal balik dari apa yang sudah dikerjakan nih. Timbal baliknya pun finansial maupun non finansial nih. Nah, kalau boleh tahu penghasilan finansialnya nih, boleh dikasih tahu gak nih? Kalau secara nominal sih, Kiki, caranya buat bangkit lagi gitu dari titik terbawah atau terendah ini. lu boleh capek, tapi lu jangan berhenti. Lu di situ istirahat, evaluasi lu ngapain aja segala macam, apa kesalahan apa yang harus diperbaiki.